Sudah timnya sudah. Saya buka dulu ini. Ya. Selamat siang. Tim penguji Dr. Saiful Rahman, SK, dan Bapak Dr. Muhammad Saifuddin, SK, SAI, MU, dan Saudara Andri Budiman. Pada siang ini kemudian proposal Ini. dengan judul analisis kontradiktur delimitasi atas tanah sistematis Bukan bagi sebelum ditanyakan atau klarifikasi atau masukan-masukan dari tim penguji, silakan Saudara Andre Rudiman untuk mempresentasikan proposal ini, tesis ini. Silakan. Siap, Bapak. Silakan, Mas. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang pada Pak Profesor Made, Pak Saiful Rahman, dan Pak Zain. Mohon izin, Pak. Siang ini saya akan mencoba memaparkan proposal tesis dengan judul analisis kontradiktur delimitasi batas tanah hasil pengukuran program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Selanjutnya dari bab 1 pendahuluan latar belakang masalah di pasal 19 ayat 2 huruf A UPA bahwa terdapat proses pengukuran dalam pendaftaran tanah yang merupakan langkah awal dan sangat penting untuk menetapkan batas tanah. Sementara berdasarkan pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menyebutkan bahwa yang pertama untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya, dan menurut keperluannya ditempatkan batas tanah di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan. Yang kedua, dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik, diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan atau berbatasan. Yang ketiga, penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Penempatan batas-batas tanah tersebut diperlukan guna menghindari sengketa batas antara para pemilik tanah. Selanjutnya, pemasangan tanda batas tanah oleh pemilik dengan persetujuan tetangga batas yang disaksikan oleh perangkat desa atau pejabat yang berwenang disebut dengan asas kontradiktur delimitasi. Asas tersebut dibuktikan dengan surat pernyataan persetujuan yang ditandatangani langsung oleh pemilik tanah serta pemilik tanah yang berbatasan dan saksi yang hadir berupa perangkat desa. Meskipun pendaftaran tanah serta asas-asas dalam pendaftaran tanah sudah diatur sedemikian rupa dan terdapat dasar hukum yang mengatur mengenai ketentuan tersebut, masih banyak masyarakat yang tidak peduli sehingga menimbulkan suatu permasalahan. Salah satu di antaranya yang sering terjadi di lapangan yaitu batas tanah yang hilang dikarenakan pemilik tidak menjaga dan memelihara batas tanah tersebut dengan baik. Selanjutnya, selain karena faktor kecerobohan manusia yang tidak memelihara batas tanah dengan baik serta ketidakhadiran para pihak saat pengukuran berlangsung, adalah faktor lain yang juga mempengaruhi fungsi kontradiktur delimitasi dalam suatu pendaftaran tanah.
Peraturan yang mengatur terkait dengan kontradiktur delimitasi ini pun terjadi pergeseran atau perbedaan antara peraturan yang terdahulu dan yang saat ini. Perbedaan ini bisa dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 35 Tahun 2016. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hasil pengukuran program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau yang dikenal dengan PTSL tanpa kontradiktur delimitasi batas tanah. Yang kedua, bagaimana pertanggungjawaban hukum jika kontradiktur delimitasi batas tanah hasil pengukuran program pendaftaran sistematis lengkap tidak berfungsi. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian tesis ini yaitu yang pertama, menganalisis fungsi kontradiktur delimitasi batas tanah terhadap hasil pengukuran program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Yang kedua, mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban hukum jika kontradiktur delimitasi batas tanah hasil pengukuran program pendaftaran sistematis lengkap atau PTSL tidak berfungsi. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis dan praktis dalam proposal tesis ini yaitu yang pertama, manfaat teoritis dapat memperkaya konsep atau teori yang menyokong perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang pertanahan guna mengkaji permasalahan akibat hukum terkait tentang kontradiktur delimitasi batas tanah hasil pengukuran program pendaftaran tanah sistematis lengkap jika tidak difungsikan. Manfaat praktis dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada akademisi kampus, praktisi hukum, institusi peradilan termasuk aparatur penegak hukum lainnya, lembaga pemerintahan terutama aparat pertanahan dalam rangka fungsi kontradiktur delimitasi batas tanah terhadap hasil program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Bab kedua, tinjauan pustaka. Yang pertama, sertifikat hak milik atas tanah, pengertian dan fungsi sertifikat tanah. Sertifikat tanah memiliki banyak fungsi, tidak saja memberikan perlindungan terhadap masyarakat, juga memberikan kemudahan bagi pemerintah untuk melakukan pemantauan dalam bidang tertib administrasi di bidang pertanahan. Yang kedua, objek pendaftaran tanah dan jenis sertifikat atas tanah. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah mengatur beberapa objek pendaftaran tanah yang meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah pengelolaan, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan yang terakhir hak tanggungan. Pendaftaran dan sistem pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menyebutkan bahwa pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian sertifikat sebagai tanda bukti hak bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Sistem pendaftaran tanah. Dalam sistem pendaftaran di Indonesia, di UU PA tidak menyatakan secara tegas sistem apa yang digunakan. Jika dilihat dari pasal 19 ayat 2 yaitu UU PA yaitu kegiatan pendaftaran tanah yang berakhir adalah pemberian tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Tentu sistem negatif yang diterapkan, tetapi tidak mutlak sistem negatif yang digunakan karena terdapat peran aktif pelaksana pendaftaran tanah. Dapat dikatakan yang diterapkan di Indonesia adalah sistem negatif yang bertendensi positif. Asas kontradiktur delimitasi, tujuan serta manfaat pendaftaran tanah. Asas kontradiktur delimitasi. Penerapan asas kontradiktur delimitasi merupakan langkah awal dalam suatu proses pendaftaran tanah untuk menghindari perselisihan atau sengketa batas antar pemilik tanah
yang diatur pada pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang mewajibkan pemegang hak atas tanah untuk memperhatikan penempatan dan pemeliharaan batas tanah. Asas-asas pendaftaran tanah. Dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka. Tujuan serta manfaat pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum atas tanah. Dengan dilakukan pendaftaran tanah, maka akan dapat dengan mudah mengetahui status dan kedudukan hukum daripada tanah tertentu yang dihadapinya, baik mengenai letak, luas, batas, dan pemilik tanah, serta beban-beban lain bila ada, seperti pembebanan hak tanggungan. Keabsahan sertifikat tanah melalui pendaftaran sistematis lengkap. Penerbitan sertifikat tanah melalui program pendaftaran sistematis lengkap yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dianggap sah. Hakikat yang menentukan sah atau tidaknya suatu hak serta pemilikan tanah adalah itikat baik dan sahnya perbuatan hukum yang dilakukan, bukan pendaftarannya. Tujuan hukum. Tujuan hukum adalah terpelihara dan terjaminnya keteraturan atau kepastian dan ketertiban. Tanpa keteraturan dan ketertiban, kehidupan manusia yang wajar memang tidak mungkin. Seseorang tidak dapat mengembangkan bakatnya tanpa adanya kepastian dan keteraturan. Bab 3, metode penelitian. Tipe penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau legal research. Pendekatan masalah. Pendekatan masalah dalam penulisan tesis ini menggunakan pendekatan undang-undang, statute approach, dan juga menggunakan pendekatan conceptual approach. Sumber bahan hukum. Yang pertama, bahan hukum primer, yang pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, yang keempat Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, yang kelima Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 35 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum, majalah, maupun internet. Teknik pengumpulan bahan hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam proposal tesis ini dengan mengumpulkan bahan hukum, mengklarifikasi, dan diuraikan. Teknik pengolahan bahan hukum. Pengolahan data penelitian yakni menelaah sistematika peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan mengumpulkan peraturan di bidang tertentu atau beberapa bidang yang saling berkaitan yang menjadi pusat perhatian penelitian. Selanjutnya diadakan analisis. Analisis bahan hukum. Analisis bahan hukum dalam penulisan proposal tesis ini dengan mengumpulkan baik itu bahan hukum primer maupun sekunder secara garis besar dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Penulisan ini juga dianalisis dengan metode deduktif, yaitu analisis dari umum ke khusus, dan dianalisis secara preskriptif, yaitu mengkaji atau menganalisis suatu isu hukum dengan ketentuan yang bergantung atau menurut ketentuan resmi yang berlaku. Sekian, terima kasih penyampaian proposal tesis dari saya. Mohon selanjutnya bimbingan dan arahan dari dosen-dosen penguji. Timut dulu, Prof. Timut dulu. Masih. Nah, belum clear, sorry. Nah, saya ulang lagi, terima kasih ya Saudara Andri Budiman yang telah
membacakan proposal ini dengan bagus ya. Dan saya kasih waktu berikutnya adalah tim penguji. Yang pertama adalah Dr. Muhammad Zainuddin, SHSAI MTom. Silakan Pak Zainuddin. Saya kasih Baik, saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada Prof. Made memberikan kesempatan pertama kepada saya. Mohon izin juga kepada Bapak Dr. Saifur Rahman, saya mengawali sesi ujian proposal tesis saudara siapa? Dipanggil siapa, Mas? Rudi. Mas Rudi ya. Ya, Pak. Baik, Mas Andre Rudiman. Ya. Sebelum dimulai, suara saya terdengar baik tidak, Mas Rudi? Sangat jelas, Pak. Jelas ya. Sangat jelas ya. Sebab tadi saya harus pindah ini dari tempat di lingkungan kampus ya. Sekarang saya ada di masjid ini. Kebetulan di sini adem. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, semoga juga bikin adem suasana ujiannya Anda di siang hari ini ya. Amin, ya, Pak. Mas Rudi. Surabaya sejuk juga. Sejuk ya? Di Surabaya sejuk, Prof? Sejuk, ini kelihatannya mendung ini. Di sini panas, Prof. Di Sumenep ini panas. Makanya saya Enggak tadi panas, sejuk. Sejuk karena mendung. Baik, Mas Rudi. Lanjut Pak. Mas Rudi, siap ya, masuk di ujian ya. Santai saja, Mas Rudi. Ya, Walaupun ini forumnya memang resmi, formal, tapi saya ingin suasananya rileks, sehingga Anda bisa melaksanakan tugas pada siang hari ini dengan baik ya, dan sukses begitu. Mas Rudi. Ya, Bapak. Saya membaca judulnya sebenarnya tertarik, Mas Rudi ya, karena saya ini kebetulan disiplin ilmunya perdata ya, tapi memang jujur saya akui tidak banyak menguasai tentang persoalan-persoalan pendaftaran hak atas tanah. Ya. Memang konsentrasi perdata saya bukan ke situ ya, tapi saya senang ada yang mengangkat tentang masalah pendaftaran hak atas tanah ya, dengan prosedurnya yang Anda angkat pada siang hari ini. Kalau boleh tahu, Mas Rudi ini kerjanya di pertanahan ya? Ya, betul, Pak. Di pertanahan. Berarti sangat tepat kalau misalnya Anda mengambil judul dengan permasalahan yang Anda tuliskan di proposal ini, karena akses bahan hukumnya lebih mudah. Ya. Betul, Pak. Nah, saya kalau membaca judulnya ini, Mas Rudi, akan lebih tertarik kalau misalnya mencerminkan permasalahan yang diteliti. Ya. Saya kalau baca judulnya ini kayaknya variabelnya masih belum mencangkup permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang diteliti itu pertama tentang pengukuran tanah tanpa kontradiktur dilimitasi. Ya kan, permasalahan pertama begitu ya? Ya, betul. Kemudian yang kedua berbicara pertanggungjawabannya. Ya kan? Ya, Pak. Nah, kalau misalnya Anda membuat judul, saran saya sebaiknya mempresentasikan atau mewakili permasalahan yang diangkat supaya lebih menarik begitu ya. Jadi variabelnya kalau bisa jangan satu seperti ini, tapi ada beberapa variabel yang juga masuk dalam redaksi judul ini ya. Jadi variabelnya tadi itu bicara tentang pengukuran tanah tanpa kontradiktur dilimitasi. Kemudian yang kedua ada pertanggungjawabannya, ya kan? Itu kan variabel-variabel yang sebenarnya tertulis dalam rumusan masalah. Ya. Tapi kalau baca judulnya ini masih belum mencerminkan permasalahan yang diteliti menurut saya. Ya. Masih kurang cantik menurut saya bicara, cuman bahasanya analisis kontradiktur dilimitasi batas tanah hasil pengukuran program pendaftaran tanah sistematik lengkap ya. Nah, mungkin nanti kita bisa bisa mendiskusikan redaksi yang tepat untuk mencerminkan supaya mewakili keseluruhan
permasalahannya itu seperti apa. Misalnya judulnya pertanggungjawaban, ya kan? Pertanggungjawaban pengukuran tanah, ya, tanpa kontradiktur delimitasi, misalnya. Ini contoh ya. Itu kan lebih mencerminkan permasalahan yang diteliti. Variabelnya jelas, ya. Ada beberapa yang masuk di situ. Itu saran saya, ya. Kemudian sebelum masuk yang kedua, mungkin ada tanggapan dulu, Mas Rudi. Silakan. Ini maksudnya di judul kan kurang kuat ya Pak, karena di rumusan masalahnya kan terkait dengan pengukurannya Pak ya. Jadi Coba dibuka di permasalahannya apa itu? Dua itu. Yang pertama itu kan bagaimana hasil pengukuran program pendaftaran tanah sistematis lengkap karena kontradiktur delimitasi batas tanah. Ya. Terus yang kedua, bagaimana pertanggungjawaban hukum jika kontradiktur delimitasi batas tanah hasil pengukuran program pendaftaran sistematis lengkap tidak berfungsi gitu Pak. Ya, itu maksudnya. Jadi dua permasalahan itu dengan variabel yang tertulis di permasalahan itu kalau bisa juga bisa masuk di redaksi judul ini, ya, sehingga judulnya lebih menarik. Kalau ini kayaknya judulnya lurus gitu, Mas, ya, tidak mencerminkan permasalahan yang diteliti, gitu, ya. Nah, kalau misalnya permasalahan yang dirumuskan itu, ya, ada yang masuk di redaksi judul ini, saya kira akan lebih menarik. Misalnya bicara pertanggungjawabannya, itu kan tadi rumusan masalah yang kedua, ya. Atau misalnya mau menggunakan yang pertama, misalnya bicara pengukuran tanah atau program pengukuran tanah tanpa kontradiktur delimitasi. Bagaimana akibatnya, bagaimana pertanggungjawabannya, iya kan? Itu tidak terwakili di sini. Jadi saya membaca judulnya itu sepertinya lurus gitu, datar gitu. Tidak ada sesuatu yang menarik di situ. Nanti kita diskusikan redaksinya yang tepat seperti apa. Tapi substansinya judul ini harus mewakili, ya, harus mampu mewakili variabel yang ada dalam permasalahan yang dirumuskan. Itu maksud saya, ya. Siapa? Kemudian yang kedua, Mas Rudi, saya konfirmasi, ini penelitian tesisnya Anda ini normatif apa empiris? Siapa? Normatif Pak. Penelitian hukumnya normatif ya? Ya Pak. Nah, berarti Anda hendak meneliti tentang hal-hal yang dianggap bermasalah dalam norma yang mengatur tentang ini, iya kan? Betul Pak. Nah, tadi di latar belakang Anda sebenarnya sudah menyampaikan bahwa ada aturan-aturan yang menjelaskan tentang program pengukuran tanah, tahapannya dari awal apa sudah dijelaskan, ya, Pak. Ya kan? Proses ya, pendaftarannya bagaimana itu kan sudah dijelaskan. Iya Pak. Cuman Anda kemudian tadi menyajikan fakta di lapangan. Fakta di lapangan Anda mengatakan pemilik tanah atau yang di sekitar tanah itu banyak yang kurang bisa memelihara batas tanahnya masing-masing. Anda menyuguhkan fakta itu. Ya, ya kan? Iya, Pak. Kalau dari segi normanya, aturannya itu sudah cukup jelas sampai yang tadi menjelaskan. Ya. Sudah cukup jelas. Ada prosedur proses pendaftaran tanah dimulai dari ini ya kan? Tapi kemudian Anda tadi mengatakan ya problemnya itu pemilik tanah itu kadang-kadang kurang memelihara batas tanahnya masing-masing. Gitu. Nah, kalau seperti itu, ini kita masuk ke data empiris, Mas. Jadi ini masuk ke sesuatu yang sifatnya empiris. Ya. Tetapi sekali lagi, ini kan normatif, bukan empiris. Ya, Pak. Ya kan? Nah, tapi bukan berarti tidak boleh menunjukkan fakta-fakta itu boleh. Ya, menunjukkan fakta-fakta itu boleh. Ya. Tapi harus tetap mempermasalahkan yang normatif, Mas. Iya, Pak. Jadi yang dipermasalahkan itu tetap sesuatu yang sifatnya normatif. Tidak mempermasalahkan sesuatu yang
yang empiris. Ya, karena kalau Anda mempermasalahkan sesuatu yang sifatnya empiris, misalnya terjadinya perbedaan antara yang seharusnya menurut undang-undang dengan yang senyatanya terjadi di lapangan, itu empiris, Mas. Bukan Ya, Pak. lagi normatif. Ya, Pak. Gitu. Sementara Anda pengennya, ini kan penelitian hukum normatif. Betul, Pak. Betul kan? Iya, betul, Pak. Nah, coba Anda buka rumusan masalahnya itu. Coba slide-nya ditayangkan, slide-nya. Slide-nya. Terus. Berikutnya. Ini, Pak. Berikutnya. Nah, ini rumusan masalahnya. Iya, Pak. Saya bacakan ulang. Bagaimana hasil pengukuran program pendaftaran tanah sistematis lengkap tanpa kontradiktor delimitasi batas tanah? Bagaimana hasil pengukuran program pendaftaran tanah sistematis lengkap? Pertanyaan saya, ini pertanyaan normatif apa empiris? Kalau pertanyaannya sih, Mbak, saya ininya ke normatif, Pak, sebenarnya, Pak, ininya, Pak. Arahnya penelitiannya ke normatif, Pak, gitu, Pak. Cuman saya bikin pertanyaannya memang bagaimana jika kontradiktor delimitasi itu tanpa, gitu, Pak. Jadi program daftaran tanah itu tanpa kontradiktor delimitasi batas tanah, gitu, Pak. Jadi di aturannya kan ada perbedaan itu, Pak, dari 10/1961 ke 24/197 dan yang ketiga yang permennya itu, Pak, yang 35/2016 itu kan di kegiatan kontradiktor delimitasinya itu berbeda, Pak. Jadi di pasalnya itu, Pak. Jadi ada dengan kegiatan yang sama tapi di peraturannya kontradiktor delimitasi ini bukan seolah-olah berbeda dalam pelaksanaannya itu, Pak. Di aturannya, Pak. Di aturannya itu berbeda, Pak, ternyata. Jadi yang pertama itu masih ada, kalau ada masalah itu masih ada ke majelis hakim kalau di PP 10 tahun 61-nya itu, Pak. Terus kalau yang di PP 24-nya ditetapkan sementara, cuman yang di Permen 35-nya itu langsung dilakukan pengukuran dengan kuasanya gitu, Pak. Jadi dari aturan ini yang berbeda ini, Pak. Jadi bagaimana nanti? Jadi saya mengarahkannya ke sana, Pak. Jadi tanpa kontradiktor delimitasi itu bagaimana gitu, Pak. Jadi begitu, Pak. Nah, jadi betul ini sudah. Jadi rumusan masalah yang pertama itu sebenarnya bisa normatif, Mas. Jadi Anda kan tadi kalau bercerita tadi itu kan lebih jelas. Jadi ada yang dianggap bertentangan, ya kan? Betul, Pak. Pertentangan norma, ya kan? Nah, itu memang permasalahan normatif. Ya, permasalahan normatif itu harus terumuskan di sini juga. Jadi pertanyaannya memang harus tetap normatif. Jadi bagaimana pengukuran program pendaftaran tanah sistematis itu kalau dilakukan tanpa kontradiktor delimitasi batas tanah, ya, nah, itu sampean uraikan secara normatif menurut peraturan perundang-undangan ini, menurut ini, ya, yang tadi dipahami terjadi kontradiksi, terjadi pertentangan, ya. Jadi enggak, ini bisa normatif. Jadi ini normatif pertanyaannya, ya, bisa normatif. Ya, Pak. Kemudian yang kedua, bagaimana pertanggungjawaban hukum jika kontradiktor delimitasi batas tanah hasil pengukuran program tanah sistematis lengkap tidak berfungsi. Nah, untuk mengetahui, Mas, untuk mengetahui berfungsi atau tidak berfungsi itu dari mana? Di pergeseran peraturannya itu, Pak. Jadi dari mungkin ininya kategorinya mungkin dari agak penting, sedang, terus dia agak ke bawah gitu, Pak. Jadi yang terakhir itu, Pak, tidak berfungsi bagaimana gitu, Pak. Jadi, Pak. Itu maksud saya. Jadi untuk memahami ini berfungsi atau tidak berfungsi itu dari mana? Apakah memang normanya juga mengatur seperti itu?
Artinya ada norma yang mengatur bahwa kalau berfungsi begini, kalau tidak berfungsi begitu. Tidak seperti itu, Pak. Tidak, Pak. Di Tidak, normanya kan? tidak seperti itu. Enggak, Pak, bukan seperti itu, Pak. Berarti untuk tahu berfungsi atau tidak, berarti kan harus lihat hasilnya kan? Betul, Pak, iya. Hasil pengukurannya seperti apa kan Ya. itu. Siap, Pak, betul, Pak. Itu empiris apa normatif? Mengarah ke empiris memang, Pak, ya. Ya, makanya Iya. itu. Iya. Coba nanti bagaimana caranya ini konsisten kita pada penelitian hukum normatif. Mungkin pertanyaannya nggak seperti itu nanti, ya. Siap, Pak. Jadi saya ingin Anda istiqomah, ya. Kalau memang inginnya penelitian hukum normatif, maka judulnya harus normatif, permasalahannya harus normatif, ya kan? Harus seperti itu. Ya. Saya kira itu sementara mengawali. Nanti kalau ada tambahan saya tambahkan di akhir kalau masih ada waktunya. Saya serahkan dulu kepada Prof. Made sebagai Ketua Majelis Penguji. Terima kasih. Terima kasih, Pak Zen. Sama. Terima kasih. Selanjutnya Pak Rektor Dr. Saiful Rahman. Silakan Pak Rektor. Oke, terima kasih Prof. Saya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan juga ya. Jadi sebagian saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Zen itu tadi ya. Juga mulai dari judul juga memang judul itu harus ada benang merahnya dengan permasalahan. Saya memang baca di latar belakang itu, latar belakang itu juga justru di latar belakang itu ada yang sedikit melemahkan juga penelitian normatif yang saudara gunakan. Sebagai contoh, saudara menulis di halaman 4, saudara menulis bahwa saudara memilih Kabupaten Pamekasan sebagai lokasi penelitian. Ya, gitu ya. Di penelitian normatif adanya tempat ini nggak relevan lagi, gitu ya. Jadi gitu, karena normatif peraturan perundang-undangan. Jadi itu. Terus kemudian mengenai judul, gitu ya. Judul di sini yang memang kurang ini menurut saya karena saudara pakai analisis ya, kontradiktor delimitasi. Saya lebih bagus mungkin judulnya apa yang saudara tulis di latar belakang itu halaman 4 gitu. Halaman 4 saudara menulis di situ bahwa asas kontradiktor delimitasi ini terjadi pergeseran. Nah, ini mungkin lebih bagus judulnya pergeseran asas kontradiktor delimitasi batas tanah hasil pengukuran program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Itu mungkin lebih realistis dan memang kalau kita lihat di peraturan perundang-undangannya normanya, saudara tadi ketika dikonfirmasi sama Dr. Zen ragu-ragu apakah normanya itu berbeda, terjadi pergeseran? Iya, memang terjadi secara normatif tuh normanya bergeser dari dari Undang-Undang Pokok Agraria ya, dari UPA, kemudian selanjutnya kepada PP 1061 tentang pendaftaran tanah. Terus kemudian PP 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah juga yang saudara bahas. Bahkan yang terakhir saudara PMA Peraturan Menteri Negara Agraria nomor 35 tahun 96 tentang percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Bahkan yang terakhir saudara belum memasukkan di sumber hukumnya, bahan hukumnya. Itu seharusnya saudara memasukkan PP 18 tahun 2001 Februari kemarin yang terbaru mengenai
hak pengelolaan yang terakhir di situ diatur mengenai pendaftaran tanah secara elektronik. Lah ini yang menarik, pendaftaran tanah secara elektronik ini. Lah ini udah terjadi pergeseran norma memang. Pergeseran norma, asas kontradiktor itu kalau dulu gitu ya wajib hukumnya. Kalau pertama itu di PP 10 gitu ya, maupun di Undang-Undang Pokok Agraria, kemudian di PP 10-nya itu wajib tetangga kiri kanannya itu menandatangani sepakat ya, menyepakatin mengenai batas tanah itu ya, tetangga kiri kanannya menandatangani. Bahkan kalau tidak terjadi kesepakatan gitu ya, sebelum melanjutkan kepada proses pengukuran, pemetaan, bahkan pembukuan, itu tidak boleh dilanjut, harus diselesaikan di pengadilan. Nah, ini wajib, itu norma yang pertama di PP 10 ya tahun 61. Kemudian di PP 24 tahun 9 itu terjadi pendaftaran, terjadi pergeseran normanya itu. Kalau tadi wajib harus diselesaikan secara hukum di pengadilan, ini bergeser, musyawarah diselesaikan dengan kepala desa, gitu ya. Sedapat mungkin diselesaikan secara musyawarah melalui kepala desa. Tapi ada jangka waktunya, gitu ya. Ini bergeser. Kemudian itu di PP 24 tahun 97. Bahkan lah ini di Peraturan Menteri Negara Agraria yang 35 tahun 2016 mengenai percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah ini, karena ini pendaftaran, lah ini sudah hampir nggak dipakai. Saya katakan hampir nggak dipakai karena langsung ditunjuk dan proses pemetaan dan selanjutnya proses selanjutnya bisa jalan, ya. Jadi tanpa bahkan yang terakhir itu ya, di PP 18 tahun 2001 tentang pendaftaran tanah secara elektronik bergeser lagi. Lah ini menurut saya ya, kalau Mas Rudi ini mau bercapek-capek gitu ya untuk membahas dari beberapa peraturan pemerintah mengenai pendaftaran tanah mulai dari PP 10, PP 24, 97, terus PMA nomor 35 tahun 2016 yang mengenai percepatan itu, sampai terakhir yang PP 18 tahun 2001 ini tentang pendaftaran tanah secara elektronik. Ini bergeser memang. Bergeser karena gitu ya, bukan lagi pemerintah itu untuk mencapai kepastian hukum dengan pendaftaran tanah itu, ya, kepastian hukum itu yang pertama kali orientasinya ini berubah. Jadi untuk yang penting ada buktinya dulu, selesai dulu pendaftarannya dulu. Nanti masalah hukumnya, masalah silahkan mau ada gugatan, tapi yang terpenting sertifikat terbit dulu. Ini perubahan paradigma dari pemerintah mungkin ya, karena kan sampai saat ini, saudara mungkin tahu, sampai saat ini jumlah tanah yang terdaftar seluruh Indonesia masih persentasenya masih kecil kan gitu ya, untuk mengejar target perintah undang-undang UPA itu, maka pemerintah terpaksa ini merubah menggeser asas asas kontradiktor delimitasi ini yang semula wajib gitu ya. Ya, Pak. Yang semula wajib menjadi makruh atau kemudian itu saya kira dari saya ya. Ya, Pak. Terus itu dari saya. Jadi mungkin ini kalau judulnya, tapi nanti saya sebenarnya Prof. Made mungkin ini ya, dari judul analisis. Kalau analisis kan memang kita itu analisis gitu ya, dirubah mungkin pergeseran ya, pergeseran asas kontradiktor delimitasi ini
dari yang semula wajib hukumnya menjadi tidak wajib atau bagaimana. Nanti saudara harus membahas secara lengkap PPPP tentang pendaftaran tanah itu sampai yang terakhir gitu ya. Ya, Pak. Itu saran saya. Yang kedua itu tadi di latar belakang itu saudara penelitian yang di Kabupaten Pamekasan itu yang mungkin dihilangkan aja lebih baik di latar belakang itu, karena itu justru melemahkan dari penelitian normatif yang saudara. Ya, Pak. Terus kemudian di sumber bahan hukum ya, saudara, saya sarankan untuk memasukkan PP 18. Ya, Pak. PP 18 tahun 2021. Siapa? Ya. Bagaimana tinjauan PP pendapat pemerintah terakhir itu mengenai pendaftaran tanah yang dilakukan secara elektronik itu ya, di pasal 90 ke atas itu ada ya, mulai 84 90-an itu ada di situ ya. Jadi di sini memang jelas kelihatan pergeserannya itu jelas. Itu. Terus kemudian saya sarankan untuk pendekatan itu pendekatan masalahnya di sini dua saudara ya, pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep ya. Coba pendekatannya tambah satu gitu ya, pendekatan ini tambah pendekatan kasus. Jadi umpama ya, yang terakhir, adakah kasus gugatan terhadap sertifikat yang sudah keluar produk PTSL yang tanpa persetujuan dari tetangga kiri kanannya ya, tanpa kontradiktivitas itu, adakah gugatan dari masyarakat merasa dirugikan terhadap sertifikat yang sudah terbit gitu ya, di mana tidak melibatkan tetangga kiri kanannya gitu. Itu cari itu ya, kasus mesti ada tuh banyak yang jelas itu. Terus yang ketiga, Mas Budi, ini permasalahan hukumnya pakai istilah pertanggungjawaban hukum. Siapa? Jadi, kalau pertanggungjawaban hukum itu ya, ini ada 3 aspek yang perlu saudara bahas ya. Jadi kan memang ada tanggung jawab, ada tanggung gugat, ada pertanggungjawaban, kan gitu ya. Kalau masih dipakai istilah pertanggungjawaban, ini nanti ada aspek pidana gitu ya, ada aspek perdata dan ada aspek administrasi ini. Kalau pakai istilah pertanggungjawaban. Kalau pakai istilah tanggung gugat ini aspek perdatanya nanti yang ini yang kemudian kalau pakai istilah tanggung jawab itu aspek pidana dan administrasi. Terserah nih Mas Budi, saya hanya ini karena di sini permasalahan yang kedua pakai istilah pertanggungjawaban. Ya, kan itu ya. Iya, jawabannya dari 3 aspek. Kira-kira begitu atau bagaimana? Ketiga aspek ini yang akan dibahas, dicari Jadi mohon maaf, mungkin ke perdata sama administrasinya mungkin Pak. Kalau ke pidananya mungkin pertanggung ya Pak. Kalau pertanggungjawaban itu dari 3 aspek. Aspek pidana masuk, kalau aspek administrasi negara masuk, aspek perdata masuk. Ya, kalau saudara hanya akan membahas dari perdata dan administrasi. Iya. Oh, perdata sama administrasi. Iya, Pak. Ya memang kalau perdata sama administrasi ya itu pertanggungjawaban. Siap, Bapak. Itu aja. Siap, Bapak. Siap, Bapak. Kira
Itu Mas Rudi. Sementara dari saya nanti saya tambahin lagi kalau memang ada waktu ini. Saya kira itu Prof dulu Prof dari saya. Terima kasih Prof. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Rektor. Saya kebetulan ini sebagai pembimbing juga. Masukan dari Dr. Muhammad Zainuddin memang judulnya masih data-data saja, gitu ya. Kurang menggigit gitu ya. Siap, Prof. Kurang menggigit istilahnya. Ya, Prof. Nanti saya beri masukan kepada Andri Rudiman. Mungkin judulnya, masukan saya, Ya, Prof. kontradiktivitas batas tanah dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap. Sehingga permasalahannya bagaimana hakikat pendaftaran tanah sistematis lengkap, hakikat. Baru masuk Pak Rahman tadi pertanggungjawaban itu. Pertanggungjawaban kontradiksi batas tanah dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap. Apakah masuk perdata atau pidana? Kalau ya itu nanti kalau saya sarankan salah satu aja deh. Nanti kalau perdata nanti menyangkut administrasi lagi. Gitu. Siap Pak. Prof. Ya, Pak. Oke. Kita kembali lagi. Judul. Kenapa memilih judul? Itu dah. Ya, Prof. Itu didasarkan dengan latar belakang. Latar belakang yang dikupas di sana dalam rangka untuk mengetahui problematik hukumnya. Jadi kupasan daripada latar belakang itu untuk mendapatkan problematik hukum. Dari mana kita jumpai? Itu melalui menganalisis aspek yuridis, sosiologis, ataukah filosofis. Jadi dalam latar belakang itu 3 komponen itu harus terpenuhi. Yuridisnya tadi untuk mengetahui oh ternyata aturan satu dengan yang lainnya terjadi kontradiksi. Nah kalau itu belum muncul berarti bingung juga yang membaca gitu. Ya Mas ya. Ya Prof. Aspek yuridisnya ini yang mana nih? PP mana, undang-undang mana, pasal berapa dan sebagainya itu harus jelas dulu sehingga bisa menyatakan bahwa Mas Andri ini menyatakan oh terjadi kontradiksi ataukah terjadi kesamaran atau belum diatur. Tapi kalau saya lihat ini sudah diatur. Tadi Pak Rektor menyampaikan sudah aturannya banyak, terjadi kontradiksi berarti. Nah kontradiksi pasal mana, PP mana, itu yang dicari. Siap Prof. Dan kemudian Mas Andre ini masuk pada suatu masalah, ya. Tadi sudah saya singgung masalah. Mudah-mudahan masalah yang saya sampaikan ini sudah masuk pada aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ya. Jadi masalah yang tadi sudah ditampilkan itu, yang saya sampaikan, itu sudah memenuhi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Bisa saja ontologinya jadi sendiri gitu ya. Kemudian aspek epistemologi dan aksiologi ini dijadikan satu paket. Nah, dengan 2 masalah ini jangan lupa diselesaikan dengan beberapa teori kan gitu dah. Masalah 1 pakai teori A, teori B, masalah kedua teori C atau D dan sebagainya atau campuran dan sebagainya. Nah, teori-teori yang muncul itu adalah sebagai visuanalisis, ya. Di samping nanti dibantu oleh pendekatan masalah. Nah, pendekatan masalah bukan hanya pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, bukan begitu saja. Harus dikaitkan dengan tesis yang dibuat, ya. Tesis yang dibuat. Perundang-undangan misalnya, dimunculkan sana, undang-undang yang mana ini.
kasusnya gimana? Kasus yang berkaitan dengan tesis ini begitu. Ya, jangan Ya, Prof. ditempel-tempel saja begitu, jangan. Siap, Prof. Oke. Dan kemudian nanti itu kan inti proposal kan di sana. Ya. Dan jangan lupa teles penulisannya. Saya lihat misalnya pada halaman 15 kalau nggak salah, tolong dibuka. Sebelum di atasnya ini, di atasnya rumusan masalah ini. Di atas rumusan masalah, coba diangkat. Oh, bukan. Kan tadi memunculkan rumusan masalah. Permasalahan 1-2. Nah, atasnya ini. Ini perpoin ya, lupa. Bukan tesisnya ya. Tolong dibuka di dalam tesisnya. Tesisnya, Pak ya? Ya, proposalnya. Halaman 15. Kalau saya lihat ini halaman 15. Ini kan perpoin nggak sama dengan Betul, Prof. proposalnya itu ya. Ya, Prof. Nah, misalnya halaman 15 dilihat. Ya, Prof. Dan ini pun halamannya pakai Romawi nih. Ya. Nah, kalau lihat di sini Romawi 14 ini. Oh, ini mungkin Prof waktu ngeprintnya nih, Prof. Iya. Iya. Ya, itu kan nanti jangan salahkan printnya. Siap, Jangan Prof. salahkan komputernya. Jadi mahasiswa harus cerdik untuk mengedit supaya tidak ada muncul macam-macam gitu ya. Siap, Prof. Nah, kasihan tim pengujinya ini yang gini-gini nggak usah dinilai, tapi kan harus dicek. Nah, misalnya gini, itu kan rumusan masalah ya, 1.2. Ya. Siap, Prof. Nah, di atasnya itu alinea berdasarkan. Siap. Berdasarkan latar belakang. Padahal yang Anda ungkap itu masih latar belakang itu. Kita bagian latar belakang. Siap, Prof. Kalau berdasarkan latar belakang, itu posisi pada lainnya. Mestinya Mas ini rumusan masalah. Berdasarkan itu di sana. Ya. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat dikemukakan beberapa masalah. 1, itu dan 2. Bukan di atasnya berdasarkan latar belakang. Siap, Prof. Paham ya? Maksudnya paham ya? Paham, Prof. Berarti masuk di bawah rumusan latar belakang kok berdasarkan latar belakang. Siap, Prof. Itu ya, tolong perhatikan. Dan juga banyak tenis penulisan yang perlu dicek ulang. Ya, dicek ulang sehingga membaca itu mudah dimengerti. Contoh saja misalnya, Mas ini belum lengkap memberikan urian latar belakang. Kalau urian latar belakang di sempurna gitu ya, baik, ya kata urutannya baik, orang itu membaca enak. Oh, arahnya seperti ini. Maunya kemana ini jelas gitu. Nanti ditambah dengan sistematika terakhir itu. Bab 1 menguraikan apa, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Nah, itu untuk menganalisis, oh ternyata bab 3 kurang ini, bab 4 kurang ini dan sebagainya. Nah, kelihatannya belum lengkap ini, ya. Begitu Pak Rektor, jadi saya sedikit menyampaikan dan terima kasih kepada Pak Senudit. Masukannya ini luar biasa, ini saya senang ini. Nah, judulnya kurang nukit nih. Senang sekali saya belajar dari Pak Senudit ini, ya. Bangga. Siap, Prof. Kembalikan Pak Rektor. Ayo Pak. Taman. Atau Pak Senudin ada waktu lagi Pak? Monggo. Saya cukup, Prof. Monggo Pak. Nanti Mas Rudi bolehlah juga kita diskusi ya setelah selesai ujian ini ya. Siap Pak Zen. Ya, saya tunggu di kampus. Insya Allah Pak, nanti ke kampus Pak. Ya. Itu Prof. Nanti biar diskusinya dilanjutkan di kampus dengan Mas Rudi, Prof. Pak Rahman, ada tambahan lagi Pak? Rahman. Saya cukup, kebetulan saya pembimbing juga, nanti ketika bimbingan aja dengan Mas Rudi. Oke, kalau gitu kembalikan ke panitia ini ya? Ya, Mbak Evi.
Nggih, Pak, siap, Pak. Silakan, Berarti Pak. ini Prof. Made dan penguji yang lain ingin berdiskusi, nggih, Prof? Iya, oke. Sudah, Prof. Sudah saya pindahkan ke Terima waiting kasih, room. Epi. Monggo Pak Zainuddin. Siap, Prof. Kalau menurut saya, proposal penelitian tesis ini layak untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya, tahap penelitian tesis. Ya. Apalagi tadi disampaikan ada pergeseran asas. Ya, Saya kira tidak banyak tahu ini. ya. Tidak banyak tahu. Oleh karena itu menurut saya perlu dilakukan penelitian. Dan penelitian ini mungkin menjadi salah satu jawaban terhadap mereka yang belum paham tentang pergeseran asas ini. Ya. Selama ini yang paling banyak tahu ya teman-teman yang ahli di bidang hukum agraria, hukum pertanahan. Kan Pak Saifur ini lebih tahu. Jadi sekali lagi saya menganggap ini penting untuk diteliti, Prof. Ya, karena saya sendiri jujur tidak tahu ini ada pergeseran asas ya. Jadi sekali lagi saya senang ini bisa dilanjutkan dalam tahap penelitian tesis. Ya. Dan saya juga senang kalau misalnya nanti termasuk yang diberikan kepercayaan untuk membaca dan menguji di tahap berikutnya. Terima kasih, Prof. Oke. Monggo Pak Rektor. Oke. Terima kasih. Saya menurut salah satu pembimbing ya. Jadi saya memang tesis ini proposal ini layak untuk ditingkatkan masuk ke tesis ya. Karena saya juga Mas Rudi ini sebagai praktisi memang, dan Ya. dia itu pernah sebagai pejabat ayudifikasi di lapangan yang mengalami langsung proses PTSL ini. Jadi memang kayaknya pemerintah ini ngejar target, gitu ya, ngejar target. Jadi asas-asas yang yang ada dalam pendaftaran tanah itu hampir ditinggal, kan gitu, hampir ditinggal. Sehingga kan yang penting selesai dulu sertifikatnya. Nanti kalau ada masyarakat yang ini yang keberatan silahkan gugat ke pengadilan. Nah itu pergeser di situ. Kalau dulu asas kontradiktor delimitasi ini wajib hukumnya itu tetangga kiri kanan itu untuk menandatangani. Jadi bahkan tahapan dalam pendaftaran tanah itu tidak bisa dilanjutkan kepada tahap berikutnya kalau para tetangga kiri kanannya masih sengketa. Nah, sekarang ada perubahan pergeseran norma memang di situ. Sehingga menurut saya memang layak untuk ditingkatkan jadi tesis. Saya kira. Terima kasih Pak Rahmat. Berarti saya kan tidak boleh tidak layak ini. Pembimbingnya kan tidak boleh tidak layak. Jadi saya ikut layak. Nanti kebetulan nih Pak Rahman ini kan ahli agraria ini, pendaftaran tanah. Nanti kan harapannya tesis ini lebih bagus lah. Gitu. Saya rasa orangnya juga diarahkan gampang, agak mauan lah. Terima kasih Pak Rahman. Saya kembalikan lagi Bu Epi. Prof, siap Prof. Ini sudah bergabung Prof, Saudara Andri Rudiman. Oke. Selamat siang Bapak penguji yang terhormat, Dr. Saiful Rahman, Dr. Muhammad Zainuddin, dan Saudara Andi Rudiman. Tadi sudah melangsungkan ujian proposal ya. Dan banyak masukan-masukan, bahkan catatan-catatan yang perlu diamati. Dan hasil kesepakatan tim, Saudara Andri Rudiman dinyatakan layak untuk ke tingkat berikutnya. Dan sekali lagi, tesis ini baik, sempurna kalau selesai.
dengan waktu yang sesuai dengan waktunya gitu ya, secepat-cepatnya. Amin, Ya, Prof. selamat ya. Amin, Prof. Siap, Prof. Maaf Prof, suaranya masih termute Prof. Waduh, ini saya mesti ngunci lagi nih, saya ulang lagi ya. Terima kasih. Jadi Saudara Andre Rudiman dinyatakan layak. Ya, Prof. Terima Dengan kasih. catatan catatan tadi, tolong diperhatikan. Ya, Prof. Dan tesis yang baik adalah tesis selesai ya. Tentunya Ya, Prof. tidak meninggalkan norma-norma akademik ya. Ya, Prof. Selamat bekerja. Ya, terima kasih Pak banyak, Prof. Ramon. Terima kasih Prof. Pak Dr. Terima kasih, Prof. Zainuddin. Selamat siang. Terima kasih Mbak Epi. Saya kembalikan. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih Prof. Made. kasih. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Andre Rudiman telah berhasil menyelesaikan tahapan ujian proposal tesis. Semoga bisa selesai tepat waktu ya Bapak. Kami Amin. tunggu untuk Amin, bisa maju ke tahap seminar hasil. Dan Ya. terima kasih juga saya ucapkan kepada Prof. Dr. Madewarka SHM Hum, Bapak Dr. Saifur Rahman SH CNMH, dan juga Bapak Dr. Moh Zainuddin SH SHIM Hum. Saya akhiri ujian proposal siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selamat Pak Rudi. Terima kasih, Bapak. Selamat Mas Budi. Terima kasih. Terima kasih, Pak Zain, Pak Saifur Rahman. Tetap semangat. Ya, Pak. Butuh bimbingan terus ini, Pak. Harus Siap, Pak. semangat. Siap, Bapak.